Mbah Mahfud Mbah Rais wa jami' zurriyatihi wa jami' zurriyati Mbah Rais wa usulihi wa usulih orang-orang tua sanatnya Mbah Rais Mbah Mutamakin. Innallaha taqassama rahmatan sami'u ta'ala nahnu turatan barakatuh muslimin fid din wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah yusholluna iku podo sama-sama membaca sholawat Allah dan malaikat ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat-ingatlah orang banyak, amanu yang beriman siapa, ladina shollu membacalah sholawat kalian semua atas Nabi, wasallimu dan membacalah salam kalian semuanya kepada tasliman dengan bacaan salam. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan yang lain-lain tapi tidak diamalkan. Allah memerintahkan zakat. Allah tidak mengeluarkan zakat, tapi kita yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita sholat, makhluknya pada sholat, tapi Allah tidak sholat. Karena sholat itu nyembah sama Allah. Kalau Allah nyembah sama siapa? Maka oleh karena itu kita yang diperintahkan sholat, Allah tidak menjalankan sholat. Gini betul. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa seperti puasanya kita ini ya. Kita puasa Ramadan, puasa sunnah dan sebagainya. Tetapi Allah memerintahkan membaca sholawat, Allah juga membaca sholawat. Jadi istimewanya Allah juga membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat. Setelah Allah dan malaikat membaca, perintah kepada kita orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, kita ini diperintahkan yang Allah sudah melakukannya, yang Allah sudah melakukannya. Diriwayatkan hukiya anna wahidan minas sulaha jalasa litasawut wa nasya salat ala nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan ada orang soleh ketika dia tasahud itu lupa dia membaca sholawat. Ketika dia tasahud lupa membaca sholawat, dan kemudian setelah itu fara'a Rasulullah. Maka kemudian orang soleh tadi itu orang yang istimewa, sering ditemui Rasulullah. Terus kemudian orang ini bermimpi ketemu Rasulullah. Faqala apa ini? Fara'a Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nasita as-salat aliyah. Kamu orang soleh tapi kenapa kamu lupa membaca sholawat kepadaku? Kamu waktu sholat kok kenapa kamu tidak baca sholawat kepadaku? Faqala ya Rasulullah istaghaltu bisana illahi ta'ala ibadati fanasitu. Maka dia jawabnya, ya Rasulullah saya lebih sibuk ya Rasulullah, saya sibuk banget memuji Allah, saya sibuk berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, saya lupa untuk baca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wasallam amma sami'ta qauli al-a'mal mauqufah wa da'wah mahbusah hatta yusalli alaih. Apakah kamu tidak pernah dengar? Apakah kamu tidak mendengar semua amal-amal diberhentikan, semua amal-amal tidak bisa efektif, tidak bisa diterima oleh Allah kalau amal itu tidak disertai sholawat kepadaku, ya. Amal-amal itu tidak akan diterima kalau kita tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Faqala law jaa 'abdun yaumal qiyamah hasanat, andaikan nanti ada seorang hamba mempunyai amal-amal kebaikan yang memenuhi dunia dengan seluruh isinya, walam takun fiha salat alaihi ruddat walam tuqbal, maka kalau dirinya tidak disertai dengan membaca salat, amalnya pol sundul langit, dunia beserta seluruh isinya dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, tapi tidak disertai sholawat kepada Nabi, semuanya ditolak oleh Nabi, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani Nabi alaihi salatu wasallam menqal inna awalan nasi fi yaumil qiyamah aktsarum alayya salat.
Sesungguhnya orang-orang yang paling istimewa, paling utama nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bedanya sholawat. Sholawat itu, sholawat kepada Nabi itu sekaligus kita berzikir. Coba kalau kita lihat sholawat yang paling pendek sallallahu ala. Jadi asal kita membaca sholawat, kita berzikir kepada Allah. Sallallahu, semoga rahmat takzim Allah. Sallallahu, semoga rahmat takzim sallallahu ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Jadi semua Allahumma sholli, Allahumma sholli. Asalkan sholawat kita mesti ada Allahumma. Sholawat nariyah, sholawat apa saja mesti ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mesti ada zikirnya. Mesti ada zikirnya kepada Allah Subhanahu. Hukiya anna Zaidan ra'an Nabi alaihi salatu wassalam fi naumih fastaqbala Zaid ilahi walam yandur ilaih. Diriwayatkan ada seorang ahli zuhud, orang zuhud banget di dunia, maka kemudian dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mau melihat orang itu. Rasulullah tidak melihat orang itu. Walam yandur ilaih. Faqala Zaid, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban. Ya Rasulullah, apakah engkau kepada saya ini marah ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Faqala alaihi salam, la, tidak. Faqala ma ta'rifi wa ana fulan az-zahid. Apakah engkau tidak mengenalku ya Rasulullah? Saya ini kan yang dikenal si fulan, namanya seseorang yang dikenal orang ahli zuhud ya Rasulullah. Faqala Nabi alaihi salam, lam a'rifka. Aku tidak kenal kamu, kata Rasulullah. Coba ya Allah, kita ini jadi umatnya paling sengsara-sengsaranya kalau kita tidak dikenal Rasulullah. Kalau kita tidak dikenal sama Rasul, ini paling celaka, paling sengsara hidup di dunia ini kalau kita tidak dikenal sama Rasulullah. Coba bayangkan, ini padahal orang ahli zuhud luar biasa. Saya tidak kenal kamu. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, anna sami'tul ulama yaquluna, saya mendengar para ulama mengatakan apa itu innan nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatu kama ya'rifu abawan waladahuma. Sesungguhnya Nabi itu lebih mengenal umatnya. Sesungguhnya Nabi itu lebih mengenal umatnya daripada orang tua mengenal anaknya. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat dikenal oleh Rasulullah, sangat dikenal. Rasulullah mengenal kita itu lebih mengenal daripada orang tua kita mengenal diri kita. Kalau bapak-bapak punya anak, mungkin kenal anak saya gini-gini karakternya. Itu Rasulullah lebih mengenal kita. Rasulullah lebih mengenal kita daripada orang-orang tua kita. Maka jawabnya bagaimana tidak? Hadirin, setiap sore amalan kita itu setiap sore dilaporkan kepada Rasulullah. Setiap sore dilaporkan sama Rasulullah. Ini amalnya si A, si B, semuanya orang gandu semuanya dikenal oleh Rasulullah. Setiap sore dilakukan apa itu dilaporkan malaikat sebelum naik ke apa itu dibawa ke Allah, menghadap Allah. Dilaporkan dulu si fulan ini. Kalau amalan-amalan kita ini baik, Rasulullah bahagia. Masya Allah, umatku punya amal baik. Tapi kalau tidak baik, Rasulullah berdoa, ya Allah, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah, ampuni kalau ada kekurangan-kekurangan ya Allah. Maka betapa luar biasa sayangnya Rasulullah kepada kita ini. Rasulullah itu betapa sangat kenal dan sangat sayangnya kepada kita. Maka kenapa kita tidak sayang sama Rasulullah? Maka kenapa kita masih malas-malas bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi alaihi salam la amri faqala Rasul. Terus kemudian ya arifu ummat kama ya'rifu al-ulama. Faqala Nabi sadaqal ulama. Betul apa yang dikatakan ulama-ulama itu. Inna nabi a'rafu minhuma bi ummatihi. Bi ayyi dalil yusalli alayya nabiyyu bi qadri salatihi. Yusalli ala nabihi bi qadri salatihi. Inna nabi a'rafu minhuma bi ummati ay billadhi, artinya Nabi itu lebih mengenal umatnya. Caranya Rasulullah mengenal umatnya itu dengan sejauh mana dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, Al-Habib Umar Al-Hafid itu menyarankan kepada kita, jadi kalau kita lagi baca sholawat kepada Nabi itu
seolah-olah hati kita ini, hati kita hudur, hati kita itu menghadirkan, hati kita itu seolah-olah kita lagi bersolawat di raudhahnya Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, wonten sing nate dugi raudhah. Ada yang pernah sampai dugi raudhah? Wonten napa mboten? Raudhah niku adalah ma baina mimbari wa baiti ma baina baiti wa mimbari raudhah minal jannah. Di antara mimbarku, mimbare Nabi niku, umpamane katakanlah ini raudhah itu nggih, umpamane mimbarnya di sini nggih. Mimbarnya ada di sini, itu rumahnya Nabi ada di situ. Umpamanya gambarannya nggih. Di antara rumahnya itu sama mimbar di sini, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Wong sing donga teng ngriku mewandi istimewa sebab kaya-kaya kita ada di dalam surganya Nabi Muhammad, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma baina baiti wa mimbari, di antara rumah dan mimbarku itu seperti raudhah min riyadil jannah. Terus kita ini nek selawat kaya-kaya hati kita ini kaya kita di raudhah. Di raudhahnya Nabi yang sangat mustajab, yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, di hati kita ini kaya-kaya kita hadir di majelisnya Rasulullah, kita hadir berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita itu seolah-olah ngoten. Terus supaya hadir, supaya hadir walaupun kita lagi masak-masak, bismillahirrahmanirrahim, lagi masak, lagi nyuci apa lagi, tapi hati kita itu hadir di sana, Nah, ini cara menghadirkan sholawat kita itu supaya lebih istimewa. Nggih napa mboten? Terus kita nek hadirin kita niku nek kepengin dikenal oleh Kanjeng Nabi adalah harus memperbanyak sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hukia anna imra'atan ja'at ilal Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang waliullah, mutaqaddimin zaman-zaman terdahulu. Ini ada seorang perempuan, ibu-ibu, apa itu sowan kepada Hasan al-Basri. Syekh, faqalat ya Ustaz, innali bintan matat uridu an araha fil manam. Wahai Syekh, saya itu punya anak perempuan ya Syekh. Saya punya anak perempuan meninggal dunia. Saya ingin tahu keadaannya bagaimana ya Syekh. Maka apa ajari aku cara bagaimana aku bisa bertemu dengan di mimpi, bagaimana keadaan anakku di alam barzah. Kemudian Syekh Hasan Basri mengajari sholat, kaifiyah sholat, dan kemudian kaifiyah zikir yang diamalkan sebelum tidur. Dilakukan. Maka setelah dilakukan ternyata anak perempuannya itu ternyata di alam barzah disiksa oleh malaikat terus menerus. Yang di situ anabitan fil alaiha libas min qatran, diberi pakaian daripada cor-coran timah. Pakaiannya itu dari cor-coran timah yang sangat panas. Wa fi unuqil, dan di dalam lehernya dikasih belenggu yang dari api, belenggunya dari api. Wa fi rijliha qaidun minan nar, dan di kakinya juga diikat tampar dari tamparnya api neraka. Jadi terus menerus menjerit-jerit di alam barzah itu. Fastaiqadat wajadil Hasan al-Basri baqiyatan. Maka kemudian dia bangun, sowan ke Hasan Basri, menangis sejadi-jadinya, menangis terus menerus. Faqala wa wasafat ma ra'atu. Kemudian dia menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya tadi. Fabaka Hasan al-Basri dengan murid-muridnya semua juga ikut menangis. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, bayangkan zamannya Hasan al-Basri boten nonton kemaksiatan yang merajalela kata samangke. Tidak ada kemaksiatan lewat HP, tidak ada kemaksiatan dangdut-dangdutan segala macam. Zaman dhisik niku nggih padha karo wong gandu zaman dhisik. Zaman niku kula cilik niku maksiat napa? Paling-paling caca santri niku nggih kadang-kadang ana wong dangdutan nang kono milu gegeran ribut nang kono nggih. Zaman dhisik paling-paling ngoten nggih. Samangke kemaksiatan bisa hadir lewat HP-HP kita. Main game, main segala macam, wis main-main terus nggih. Zaman samangke kemaksiatan lebih mudah dibandingkan zaman dhisik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, coba ini bayangkan, ini orang zaman dahulu yang punya anak perempuan mati disiksa terus menerus. Kemudian orang tuanya susah menderita luar biasa. Sumamata muddatan, lantas lewatlah beberapa hari kemudian Fara al Hasan al Basri.
Maka Syekh Hasan Al-Basri yang mimpi sendiri. Jadi beberapa hari kemudian Syekh Hasan Al-Basri mimpi fara'a apa ini annaha fil jannah fil manam annaha fil jannah. Sesungguhnya perempuan tadi, anak perempuan yang diceritakan oleh ibunya tadi yang sedang disiksa terus menerus, ternyata ia sudah dalam kenikmatan dalam barzakh, sudah mendapatkan istana, sudah mendapatkan fasilitas kenikmatan yang luar biasa di alam barzakh. Hadirin, bayangkan, jadi bahagianya. Terus kemudian apa Syekh Hasan Basri bertanya, dan di atas apa itu dia punya permadani yang indah. Terus di atas kepalanya tas itu apa? Tas itu apa? Apa jenisnya? Mahkota. Apa mahkota? Mahkota. Di kepalanya itu ada mahkotanya. Coba bayangkan. Di kepalanya ada mahkotanya. Yudi umma bainal masyriq, yang cahayanya menerangi dari timur ke barat. Cahayanya ini loh, cahaya mahkota niku tawarannya luar biasa sampai arah timur barat, terang benderang dengan cahaya tadi. Masya Allah, luar biasa. Faqala ya Ustaz, ata'rifni ya Syekh Hasan Al-Basri, apakah engkau mengenalku ya Hasan Al-Basri? Faqala Al-Hasan rahimahullah, la tidak, saya tidak kenal kamu. Faqalat ana bintu tilkal mar'ah, saya adalah anak seorang perempuan yang beberapa hari yang lalu sowan kepadamu ya Syekh Hasan, yang beberapa hari yang lalu sowan kepadamu, yang kemudian ibu saya melihat dalam mimpi saya disiksa terus menerus dalam barzakh. Saya disiksa dalam barzakh terus menerus ya Syekh. Kemudian ya Syekh Hasan, terus bagaimana kamu bisa seperti ini? Kenapa Allah mengampuni dirimu? Kenapa Allah mengampuni dirimu? Terus kemudian kamu mendapatkan fasilitas surga, fasilitas kenikmatan di alam barzakh yang luar biasa seperti ini. Apa yang bisa menyebabkan? Jawabnya seorang perempuan, ya Syekh, beberapa hari yang lalu ada seorang ahli baca sholawat. Ahli baca sholawat, kemudian dia lewat kuburan ini. Seorang tadi orang ahli baca sholawat. Orang ahli baca sholawat itu kemudian membaca sholawat cuma 3 kali ya Syekh. Kemudian setelah 3 kali itu dihadiahkan kepada kami orang ahli kubur ini. Kemudian dihadiahkan kepada orang ahli kubur di sini. Maqala wa ja'ala sawlana wa kana fi maqbaratina, dan ya Syekh, di kuburan kami ini ada 550 yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 505 yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berkah satu orang yang ahli baca sholawat tadi, yang hadiahnya dihadiahkan kepada kami. Semua kami 550 diangkat siksaannya oleh Allah, kemudian kami mendapatkan fasilitas kenikmatan di alam barzakh. Milo sanging menika hadirin, milo sanging menika kasih sayangilah orang-orang tua kalian yang telah meninggal dunia. Sayangilah orang tua kalian yang sudah meninggal dunia. Carane kita harus punya rutinitas baca sholawat. Kita harus punya rutinitas baca sholawat yang rajin baca sholawat. Maka kemudian dengan sholawat itu sering hadiahkan kepada orang tua. Al-ikhlas, zikir kita, apa itu yang penting ini diantaranya kita cerita tentang sholawat. Jadi ini istimewa. Orang cuma 3 kali, iya karena dia orang ahli. Ya, masalahnya dia ahli. Ono sing kadang-kadang sholawat waktu ini sholat tok, juarang maca sholawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, uang nanti itu di alam barzakh. Kandhani nggih. Mangke di alam barzakh itu orang-orang banyak kecewa, banyak menyesal. Kira-kira sing hadir teng mriku kathah sing menyesal napa mboten nggih? Kira-kira sing hadir teng mriki bapak-bapak ibu, kira-kira kata sing menyesal mboten kira-kira nek mati mangke. Menyesali niku ngeten, menyesali ya Allah kenapa aku dhisik waktune akeh maca salat kok ora maca selawat. Niku masalahe. Sebab nanti di surga, itu bahkan di surga pun kuatah yang menyesal. Ada orang-orang di surga itu nanti banyak yang menyesal. Menyesal napa? Waduh aku ndek kanca lho, sak kanca sak karaku, kanca raket karaku. Tapi ternyata tempatnya lebih tinggi ke atas sana. Lebih tingkatnya itu kelasnya lebih tinggi ke atas, saya taruh di bawah. Sebab apa? Cuma satu masa saja dia ketinggalan baca zikir. Yang lain mungkin zikir la ilaha illallah apa 1000 kali, yang dirinya cuma 100 kali. Padahal konco guyon, konco main-main, tapi lebih banyak zikirnya. Cuma gara-gara itu dia menyesal. Ya Allah kenapa aku dhisik kok
kurang maca zikirku. Ya Allah, kenapa dhisik aku kok kurang maca sholawatku? Niku masalahnya kurang zikire, kemudian kelasnya kita, fasilitas kita di alam barzah, di alam dan akhirat nanti di bawah kita kekurangan. Maka menyesal kenapa aku dhisik kok kurang zikir, kenapa aku dhisik kok kurang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jenengan kepingin termasuk wong-wong sing menyesal napa mboten? Kepingin termasuk wong sing menyesal napa mboten? Maka perbanyak baca zikir, perbanyak baca sholawat. Amin Allahumma. Niki sebabnya karena wong ahli maca sholawat masuk di alam kubur dihadiahkan. Mila saking meneng nek saged termasuk ahli niku napa? Termasuk ahli niku minimal nek saged maca 1000. Katanya seorang ulama-ulama besar Habib Guru IJ dari Martapura, Habib Lutfi juga mengatakan, ulama-ulama mengatakan kalau orang rutinitas baca sholawat 1000 kali, maca sholawat yang penting sedina sungai kurang ping 1000, maka diantara hikmahnya satu, dirinya akan berjejer bersama barinda Rasulullah masuk swarga. Sing nomor loro, jasadnya tidak akan membusuk dalam barzah. Jasadnya tidak akan membusuk dalam barzah, akan wangi terus menerus, akan wangi dan akan tetap utuh, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepingin apa mboten jenengan jasate jenengan niki dimuliakan oleh Allah di kuburan tapi tetap utuh, tetap wangi? Purun apa mboten? Purun apa mboten? Minimal maca sholawat sedina suwengi ping 1000. Kuat napa mboten? Kuat napa mboten? Minimal ngeten carane sampai niku nek sholawat ping 1000 ana sing rada akeh, ana sing rada sithik. Oh sallallahu alaihi wasallam niku pamane diwaca ping 1000 diantarane rezekine nggih lancar. Carane niku 1000 damel sing singkat-singkat, sing pendek-pendek. Mangke sholawat kan cewepet nih. Sallallahu Muhammad ping 1000. Terus sing laine pamane sampean tambahi sholawat nariyah pamane ping 41. Sallallahu alaihi Muhammad itu ping 1000. Sampean tambahi sholawat nariyah pamane ping 40 utawa sholawat nariyah ping 11 setiap mari sholat. Sholawat nariyah ping 11 setiap mari sholat. Sing lainnya sallallahu alaihi Muhammad ping 1000. Berarti jenengan menggadah wiridan apa itu sholawat ping 1000. Sing terakhir maka sallallahu alaihi Muhammad pamane sampean mari sholat ping napa niku ping 200 maka sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Terakhir sampean tutup wa ala alihi washabbihi wasallim. Karena perintahnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu, ada salamnya. Niku sing terakhir. Nggih napa mboten? Purun ngamalake kula santri-santri di wonten Papua niku ngoten. Kula setiap mari salat tak ajak wiridan minimal nek kula maca ping 200. Setiap mari salat ping 200 sallallahu alaihi Muhammad, nggih sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam yang terakhir. Hadirin kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahipun hadirin qala atani Jibril mikal Israfil hukan Abdullah kana lana khadim yahdimu sultan. Diceritakan wonten kitab niki. Wonten namanya Syekh Abdullah. Dia itu annalana khadim yahdimu sultan. Saya punya pembantu. Ada seorang pembantu yang dia itu khidmat punya kerja sama sultan, seorang raja. Dia itu menjadi semacam ya pembantunya seorang raja. Faqultu lahu ya Nabi Allah hadzal abd minal fasikin. Faqultu lahu ya Nabi Allah ini fara'aitu apa? Wa huwa mausufun bil fiski. Tapi dikenalnya ini karena dia itu menjadi ajudannya seorang pejabat. Niku terkenalin dia niku rada fasik-fasik. Rada fasik-fasik ini rada suka maksiat, rada maksiat, ahli maksiat terkenalin. Fara'aitu lailatan fi manami wa yadu fi yadin Nabi Muhammad. Tapi saya melihat dalam mimpi, saya mimpi bertemu Rasulullah, tetapi saya bertemu pembantu saya yang ikut dengan saya itu ternyata fi manami wa yadu fi yadin Nabi, tangannya itu di atas tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Nabi Allah hadzal abd minal fasikin. Ya Rasulullah, ini saya punya pembantu ini rada fasik, rada suka maksiat ini ya Rasulullah.
Tapi kenapa dia punya kedudukan? Fakal fawadayatu fi yadika. Bagaimana tangannya dia kok sampai taruh di tanganmu ya Rasulullah? Fakal Nabi alaihi salatu qad ghafara lahu. Sungguh Allah telah mengampuni ini kau punya pembantu ini. Wa ana asfa'u lahu ilallah. Dan saya telah memberi syafaat orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul ya Nabi Allah bi ayyi sababin lana tilkal manzilah. Oh Rasulullah, bagaimana dia bisa mendapatkan kedudukan yang istimewa seperti ini ya Rasulullah? Faqala bi kasrati salat alayya. Karena dia punya rutinitas baca salawat kepada saya. Inna kana fi kulli lailatin hina yaju ila firasi. Karena dia itu punya rutinitas setiap malam. Dia itu al-fasa karena maksiat niku. Tapi asal malam mau tidur selalu dia itu tidak ninggalin baca salawat kepadaku 1000 kali. Pokoknya salawat. Pokoknya agar malam dia pokoknya tidak mau tidur kecuali baca salawat kepada Nabi ping sewu ya Allah, sehingga dia bayangkan dimimpikan oleh orang lain tangannya ada ditaruh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ana idza kana yaumul qiyamah ya Adam ini diceritakan apa ini faqala al-qiyamah ayu istaqilal inan faya'du khalfahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yadraku yaqul ya malaikat rabbi. Diceritakan onten tiang niku begitu dihisab ternyata amal-amalan banyak dosa-dosa ini sama malaikat ditarik, digelandang sama malaikat, diseret sama malaikat, mau dilemparkan di dalam neraka. Uang nek maca selawat itu dibelok Kanjeng Nabi. Sampeyan bayangkan hadirin, uang itu nek uang ahli maca selawat itu dibela oleh Kanjeng Nabi. Jenengan purun apa mboten dibela Kanjeng Nabi? Purun apa mboten dibela Kanjeng Nabi? Terus kemudian malaikat tunggu dulu, malaikat tunggu dulu. Kata malaikat, ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah? Tolong dihisap lagi, tolong diperhitungkan lagi amal-amalnya, taruh di mizan lagi, amal-amalnya kayak apa ini? Ya Rasulullah, kamu kan dengar, la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumar. Malaikat itu tidak pernah durhaka sama Allah. Orang ahli maksiat lempar neraka. Nanti dulu malaikat. Nanti dulu malaikat, terus dibela oleh Rasulullah. Terus kemudian nanti dulu dihisap lagi. Begitu dihisap ternyata amalnya memang jelek. Terus Rasulullah itu mengeluarkan kertas kecil yang ditaruh di timbangannya amal kebaikannya. Begitu ditaruh ternyata timbangannya langsung berat amal-amal kebaikannya. Terus ditanya, ya Rasulullah, Pak, malaikat ini langsung gimana? Ini bagaimana ini? Perintahnya Allah, masukkan ke dalam surga karena punya amal baik. Terus orang ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa apa kertas itu ya Rasulullah? Ini adalah catatan pembacaan sholawatmu, zikir sholawatmu kepadaku. Walaupun sedikit, tapi aku sudah catat, sudah aku simpan amalan-amalan sholawatmu yang kepada saya. Maka oleh karena itu orang ini dibela Rasulullah karena pernah berzikir sholawat ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala khalaqa malaikatan bi aydihim aqlam min dhahabin wa qaratis min fiddatin yaktubuna sanila salat alaihi wa ala ahli baiti. Jadi sesungguhnya malaikat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang di tangannya itu ada pena-pena daripada emas dan kertas-kertas daripada perak yang tidak dicatat kecuali buat panjang solawat orang itu seorang hamba pada kepada Nabi dan kepada ahla baiti. Karena itu habis surakah jamal rajul muslim fasaidah. Ini diantara keramatnya solawat. Diantara keramatnya solat ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kong kali kong dengan teman-temannya fasik. Menuduh apa itu jamal rajul muslim. Menuduh orang muslim, satu orang muslim itu telah mencuri apa itu, dikatakan bahwasanya kudanya ontanya itu adalah dianggap mencuri miliknya orang Yahudi. Terus akhirnya orang ini diputuskan mau dipotong tangannya. Karena apa yang memutuskan Nabi? Yang memutuskan Nabi laporan orang Yahudi. Karena apa? Saksinya kan apa? Saksi 4 orang mengatakan, oh ya, ini onta miliknya orang Yahudi. Onta ini miliknya orang Yahudi. Tapi orang Muslim tidak punya saksi.
Orang muslim cuma satu orang, nggak punya saksi. Akhirnya dia bingung karena mau diputus akan dipotong tangannya. Karena apa? Kalau pengadilan, kalau ada seseorang yang menuduh seseorang, apalagi dia punya saksi 4 atas tuduhannya itu, maka dibenarkan. Padahal saksi-saksi ini sudah kali 4 orang. Oh ya, saya bersaksi, ini punya itu. Maka akhirnya dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dengan ikhlas. Kemudian dia bertanya, kepada onta itu, onta, sesungguhnya kamu milik siapa? Dia mengucapkan, saya adalah miliknya orang Islam ini. Si ini orang Yahudi dan 4 saksi itu adalah bohong. Maka ini termasuk keramatnya membaca sholawat. Keramatnya membaca sholawat, onta saja bisa disuruh bicara yang dengan jujur. Onta disuruh bicara dengan jujur, berkah bacaan sholawat, akhirnya dibebaskan daripada tuduhan ini. Berkah apa? Berkah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukiana Fudal bin Iyad an Sufyan as-Sauri an-Naqal kharjul hajan. Diceritakan hadirin, ada seorang waliullah namanya adalah Fudail bin Iyad ibnu Iyad. Diriwayatkan daripada Sufyan as-Sauri an-Naqal kharjul hajan. Saya itu haji, saya melihat anak muda. Anak muda itu anehnya luar biasa. Dia itu setiap langkah baca sholawat, angkat kaki sallallahu Muhammad, angkat kaki sallallahu Muhammad, angkat kaki sallallahu. Setiap mengangkat kaki baca sallallahu Muhammad, baca sholawat terus. Sehingga kalau dia tawaf, dia sa'i lama sekali. Maka kemudian saya Sufyan as-Sauri, wahai pemuda, sesungguhnya di dalam haji ini kan kalau kamu ada di tawaf, di tempat ini ada doanya masing-masing, di sini ada doanya. Tapi kenapa kamu baca sholawat terus, wahai pemuda? Terus pemuda tadi, ya Syekh, Anda ini siapa? Karena dia tidak kenal, saya adalah Sufyan. Masya Allah ya Syekh, ada seorang ulama besar, Syekh Sufyan as-Sauri. Saya sudah mendengar nama Anda, kebesaran nama Anda. Cuma saya tidak pernah ketemu ya Syekh. Oh ya, saya mau cerita kepada Anda ya Syekh. Saya ini susah ya Syekh. Saya ini sedang susah luar biasa. Saya ini bersama rombongan dengan bapak saya berangkat haji. Waktu zaman dahulu kan harus naik onta. Perjalanan itu, kemudian bapak saya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, saya susah karena saya kesusahan karena ditinggal bapak. Saya harus di tengah perjalanan harus menggali kuburan, saya harus merawat jenazah bapak saya dan harus saya makamkan di tengah jalan. Yang rombongan mau menjalankan haji. Tapi yang lebih susah lagi, bapak saya itu berubah mukanya. Wajahnya seperti biasa langsung berubah kayak jadi kepalanya khimar. Jadi kepala kayak kepala sapi lah, khimar itu kayak sapi lah. Jadi bentuknya langsung monyongnya kayak khimar persis. Susah. Ini berarti tanda-tanda ahli maksiat, ini tanda-tanda neraka. Maka kemudian saya itu dalam kesusahan itu saya berdoa, kemudian saya terlelap dalam tidur. Saya terlelap dalam tidur itu saya ada orang datang dengan sangat luar biasa harumnya, sangat tampannya, sangat bercahayanya, mencorong mukanya luar biasa. Kemudian orang ini langsung membuka penutup kain kafan, penutup kepala orang tua saya. Kemudian diusaplah mukanya bapak saya dan kemudian berubah seperti sedia kala. Langsung saya pegangi bajunya. Anda ini siapa? Terima kasih bapak saya sudah berubah. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad putra Abdullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kenapa bapak saya bisa seperti ini ya Rasulullah? Kenapa bapak saya bisa seperti ini ya Rasulullah? Bapak kamu itu walaupun tua tapi masih suka maksiat dan suka makan riba. Bapak kamu itu suka makan riba. Maka oleh karena itu orang yang makan riba akan ditimpakan musibahnya, akan ditimpakan siksaannya di dunia maupun di akhirat. Dan rupanya bapak kamu ini menjadi contoh karena makan riba, mukanya berubah seperti himar. Mukanya seperti himar, ini bapak kamu dikasih tunjuk oleh Allah seperti di dunia ini. Tetapi untungnya bapak kamu itu punya rutinitas baca sholawat kepadaku 100 kali. Baca sholawat kepadaku 100 kali sehari semalam. Maka oleh karena itu aku datang memberi syafaat kepada bapakmu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin susah sekarang ini
untuk menghindari maksiat-maksiat. Kita susah napa mboten? Susah napa mboten kita menghindari maksiat? Susah bawa makanan kita. Makanya oleh karena itu kita nih kudu gadah rutinitas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini yang paling utama nggih dumateng kita sedaya, kita nek saged ampun ninggal nih, nek saged ampun ninggal nih sholawat, nek saged ojo ninggal nih sholawat 1000 kali dalam sehari semalam. Mugi-mugi dengan zikir sholawat ini ndadosni kita nek onten kekurangan-kekurangan kita nanti dalam barzah, nanti di akhirat saged angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaat, mugi manfaat dumateng kita sedaya bidini wad dunya wal akhirah. Ada seorang ibu hadirin mboten ngalim, ibu-ibu tidak ngalim sama sekali, bukan terkenal orang ngalim keluaran pondok pesantren. Tapi suatu ketika ada seorang waliullah, wong ahli baca sholawat itu harumnya luar biasa. Kalau orang yang peka batinnya, peka luar biasa batinnya, wong ahli baca sholawat itu harumnya luar biasa. Tidak hanya di dunia secara hakikat, di alam barzah maupun di akhirat nanti. Ini ada seorang waliullah, dia itu melewati pasar, tapi tiba-tiba langsung suap bau harumnya itu luar biasa. Ini ada tanda-tanda waliullah ada di tengah pasar. Maka seorang waliullah tadi mengendap-endap datang dari jauh, mana datangnya harum ini dari mana? Maka tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu-ibu cukup tua, dia itu di tengah pasar lagi jualan, lagi dodolan, gadah bedak dodolan, ngedoli. Diperhatikan, ini kenapa datang dari sini? Harum ini kenapa datang dari sini? Ini seluruh kawasan itu harum semuanya. Mila saking menika kados Gus Dur mlaku-mlaku. Oh ini ono waliullah. Karena harum mandek golek kuburan. Oh ini berarti siapa ini jenenge? Siapa ini namanya? Oh ini waliullah. Bau harumnya seorang wali. Saya pernah mengantarkan Habib Umar Mutahar di Raja Ampat. Wah ini kok ada baunya waliullah di kawasan ini. Ada makamnya waliullah di sini. Padahal beliau baru 1 kali ke sana. Juga saya pertama kali datang di situ sama beliau. Saya mengantarkan Habib Umar Mutahar. Ternyata di situ tanya-tanya mana ada makam. Oh ini dari sini nih. Makamnya seorang waliullah. Harumnya itu sudah tercium oleh wali-walinya Allah Subhanahu, walaupun beliau sudah meninggal dunia. Ayo kata semacam itu. Terus kemudian waliullah tadi diperhatikan, ibu tadi. Oh dia jualan biasa tuh, jualan. Habis itu kalau sudah ada orang jualan, dia duduk ambil tasbihnya. Umi baca, terus tanya begitu, terus tadi orang waliullah tadi, ibu assalamualaikum, mau belanja ini apa, menyamar dia mau belanja ini ibu kok kalau nggak ada orang yang jualan kok pegang tasbih, apa yang dibaca bu? Saya ini dengar dari Pak Ustadz katanya barokah baca sholawat itu istimewa luar biasa. Milo saking menikah Pak Ustadz, saya ini kalau tidak ada orang jualan saya ambil tasbih, saya duduk baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya lakukan. Maka seorang syekh tadi, seorang waliullah langsung, oh iya, berarti ini yang menyebabkan dirinya diangkat menjadi wali Allah tapi tidak tahu. Seorang ibu diangkat menjadi kekasih Allah tapi dirinya sendiri tidak tahu. Yang tahu seorang wali Allah yang lain, karena harumnya, semerbak wanginya luar biasa di kawasan itu. Sebab nopo? Sebab ahli maca sholawat. Mila saking menika bapak-bapak ibu-ibu, ojo ditinggalno maca sholawat. Nek saged ping 1000, keluargane anak turune diajari, anak-anak jenengan diajari, ojo nyekel HP terus. Nek arep turu maca sholawat, nek arep turu maca sholawat minimal sallallahu alaihi Muhammad. Purun apa mboten anak-anak jenengan nanti di akhirat sana dimuliakan oleh Allah kalian jenengan masuk surga. Purun apa mboten? Ajari maca sholawat, ajari seneng ngaji, ajari cinta Kanjeng Nabi, cinta dumateng keturunane Kanjeng Nabi, cinta dumateng pewaris Nabi para ulama. Mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun ngapunten. Adzanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.